Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu semuanya telah mempersilahkan saya untuk melakukan praktek penyuluhan pada BKL di Majelis Taklim ini. Sebelumnya nama saya Utami Yulianti, saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dimensi lansia tangguh, yaitu tentang dimensi fisik dan dimensi intelektual. Nah, apa sih dimensi fisik ini? Dimensi fisik ini bertujuan untuk mewujudkan lansia yang sehat dan kuat. Makin bertambahnya usia, maka kesehatannya pun menurun ya Bu. Nah, di situ dimensi fisik ini berusaha untuk mewujudkan lansia yang sehat dan kuat. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang biasanya terjadi pada lansia. Yang pertama ada kulit yang keriput, lalu rambut ya semakin memutih, lalu ada gigi, ya sistem persendiannya menjadi rentan, lalu ya pendengaran berkurang, penglihatan berkurang ya Bu, terus kemampuan lidah dalam merasakan pun ikut berkurang ya Bu ya. Iya. Lalu di sini ada beberapa penyakit yang biasanya dirasakan oleh lansia. Di antaranya ada tekanan darah tinggi. Gejalanya biasanya yang dirasakan adalah sakit kepala parah, lalu sakit di dada dan lelah yang berlebihan. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya agar tidak terkena penyakit darah tinggi ini? Yaitu yang pertama, kurangi makanan yang mengandung garam atau terlalu gurih. Nah, contohnya apa ibu-ibu? Gorengan, yaitu gorengan, mie instan, kerupuk, boleh ya ibu-ibu, tapi jangan terlalu dibanyakan ya itu. Berlebihan. Ya, nah pencegahannya ada ya. Nah, di sini ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama adalah bersikap positif dan santai. Nah ibu-ibu, ternyata berpikiran positif itu akan memberikan energi positif pada diri kita. Jika kita terlalu berpikiran negatif, biasanya akan memberikan penyakit pada diri kita. Seperti kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Nah, itu akan memberikan rasa stres yang berlebih. Nah, itu ya ibu-ibu. Lalu Lalu pencegahan yang selanjutnya adalah cek kesehatan rutin ke petugas kesehatan. Ada kan Bu di sini Posbindu ya? Ya itu ya. Nah, penyakit selanjutnya yang biasa dirasakan adalah osteoporosis. Nyeri tulang. Ya, gejalanya adalah timbul nyeri tulang, nyeri punggung. Nah, nyeri punggung yang menahun. Biasanya ya kalau udah lansia itu mau berdiri suka agak sakit ya Bu, mau berjalan itu agak susah gitu. Nah, ya gitu kalau udah terkena osteoporosis itu. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi kalsium. Makanan yang mengandung kalsium. Apa saja makanan yang mengandung kalsium itu? Ya, susu, ya ikan, kacang kedelai, ya kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran ya Bu. Lalu pencegahannya apa lagi? Yaitu dengan berolahraga, aktivitas fisik. Tuh. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia. Yang pertama ada olahraga aerobik. Olahraga ini membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan menjaga kesehatan jantung ibu-ibu. Contohnya olahraga apa? Berenang, bersepeda. Itu jika masih kuat ya ibu-ibu. Lalu berenang lalu selanjutnya ada latihan keseimbangan. Nah, latihan keseimbangan ini adalah latihan yang berhubungan dengan bagian sendi. Contohnya apa? Berjalan kayak jalan-jalan santai gitu ya Bu, pagi-pagi, sore-sore. Nah, itu bisa melatih keseimbangan sendi pada lansia. Lalu selanjutnya ada latihan fleksibilitas.
Apa sih latihan fleksibilitas ini? Nah, latihan ini adalah akan membantu mempertahankan gerak otot pada lansia. Contohnya apa? Contohnya adalah senam lansia. Tinggal sekarang kan zamannya udah modern ya Bu, tinggal cari aja di YouTube, ada banyak senam lansia, dan pastinya ya senam lansia itu pasti senamnya yang ringan-ringan saja. Lalu ada latihan menguatkan otot. Nah, latihan ini diperlukan untuk memperkuat dan menyokong otot pada lansia. Contohnya apa? Contohnya adalah berdiri dari kursi, lalu menahannya beberapa detik dan dilakukan secara berulang. Nah, itu bisa dilakukan untuk menguatkan otot pada lansia. Nah, apa sih manfaat dari latihan fisik yang tadi tuh Ibu? Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh pada lansia. Lalu yang kedua, untuk menurunkan nyeri sendi kronis pada lansia. Lalu yang ketiga, untuk memperkuat massa tulang, mencegah osteoporosis. Lalu ada untuk meningkatkan metabolisme tubuh, untuk mempertahankan berat badan dan mencegah kegemukan. Lalu ada meningkatkan kerja paru dan fungsi jantung, untuk menjaga pembuluh darah. Lalu selanjutnya meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah, di sini ada beberapa makanan yang harus dikonsumsi oleh lansia. Di antaranya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dianjurkan untuk lansia yaitu untuk menjaga kesehatannya. Nah, apa saja sih makanan karbohidrat tersebut? Makanan karbohidrat tersebut adalah seperti nasi, ya, jagung, ubi. Nah, selanjutnya adalah mengkonsumsi protein, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Ya, protein hewani itu seperti daging, ya, ikan itu ya Bu. Nah, protein nabati seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran itu ya Bu. Lalu selanjutnya mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, makanan yang mengandung vitamin dan mineral ini yaitu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, lalu selanjutnya pada lansia dianjurkan minum air putih 6 sampai 8 gelas per harinya. Nah, karena para lansia relatif menjadi rentan terkena dehidrasi, Ibu. Jadi supaya tidak dehidrasi, jadi minum 6 sampai 8 gelas per harinya. Nah, lalu selanjutnya ada dimensi intelektual, Ibu-ibu. Nah, apa sih dimensi intelektual ini? Dimensi intelektual ini bertujuan untuk mewujudkan lansia yang cepat, tanggap, dan cerdas. Ya. Nah, dimensi intelektual ini adalah cara agar lansia aktif pikirannya dan mencegah kepikunan, Ibu-ibu. Ya. Jadi pepikun. Ya. Nah, ini nah di sini ada beberapa ciri jika lansia sudah terkena pikun. Yang pertama, pikun lupa waktu ya Bu-ibu. Lalu yang kedua, susah mengingat orang, bahkan keluarganya pun udah lupa ya Bu ya kalau lansia. Iya. Terus jika sedang berkomunikasi sulit menemukan kata-kata yang tepat. Bahkan ya Bu, kalau sudah pikun kita ngomong apa, dijawabnya apa ya Bu? Nyambung. Iya itu. Nah, ternyata penyakit ini bisa dicegah ibu-ibu, yaitu dengan cara berolahraga dan melakukan hobi-hobi yang disukai oleh ibu-ibu. Nah, itu. Hobina naon? Ya. Nah, di sini ada macam-macam senam otak Bu untuk cegah kepikunan. Nah, yang pertama adalah membaca koran. Nah, dengan membaca koran, otak disuguhi beragam informasi baru. Nah,
jadi kan kepikunan itu berhubungan dengan stimulasi otak kita ya Bu. Nah, semakin banyak kita membaca, mengumpulkan ilmu-ilmu baru, maka otak kita akan semakin banyak menampung informasi dan akan terus berjalan ya Bu, terus mencari ilmu gitu. Tidak berdiam saja gitu otaknya. Lalu yang kedua ada belajar bahasa baru. Nah, menurut penelitian, memperkenalkan kosakata baru ke otak dapat menurunkan resiko mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, penurunan fungsi kognitif ini adalah menurunnya daya ingat pada seseorang. Ya itu. Jadi ternyata belajar bahasa baru itu bisa mencegah menurunnya fungsi kognitif pada manusia, Bu. Lalu selanjutnya ada memainkan musik. Yang ketiga ada memainkan musik. Musik Neng. Ya. Nah, musik ini memiliki manfaat baik untuk otak karena otak diajak untuk kayak menghafal lirik, nada-nada ya, Bu. Nah, itu. Dan ternyata ibu-ibu musik itu bisa dijadikan buat terapi. Iya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mendengarkan sholawat ibu-ibu. Nah, hati kita gimana? Tenang kan? Ya itu. Nah, itu contohnya. Contoh musik bisa menjadi terapi bagi tubuh kita. Iya. Lalu yang keempat ada memasak hidangan baru. Nah, kegiatan tersebut dapat melibatkan beberapa bagian otak pada lansia karena otak di situ diajak untuk membuat hidangan baru, terus melibatkan beberapa indera juga seperti perasa, penglihatan, penciuman ya Bu. Lalu selanjutnya ada lansia diajak bermain game ibu-ibu. Ternyata bermain game bukan hanya untuk anak-anak saja ya. Nah, game apa saja yang bisa yang dilakukan oleh lansia? Game itu, permainan itu seperti puzzle, teka-teki silang, catur, dan berhitung kecil Bu. Seperti kayak udah pada punya cucu kan ibu-ibu ya. Nah itu kayak ngebantu iya itu bisa ngebantu ngebantu cucu, iya ngerjain PR. Nah itu bisa Bu. Ya, nah permainan tersebut yaitu untuk mengasah otak pada lansia. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah aktif bersosialisasi ibu-ibu. Nah, berhubungan dengan orang banyak bisa berdampak baik bagi otak. Dengan bersosialisasi, lansia akan lebih banyak mendapatkan informasi-informasi baru ibu-ibu. Dan pastinya kalau lansia bersosialisasi, dia pasti tidak akan gampang merasakan rasa stres Bu Ibu, karena dia pasti bercerita dengan teman-teman, bersosialisasi, curhat, mendapatkan banyak info-info baru ya ibu-ibu. Nah itu mungkin hanya itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.